Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas hukum internasional ya. Eh, ini pertemuan kita di bulan puasa. Mohon maaf saya mengambil videonya pada malam hari. Jadi setelah saya menjalankan ibadah puasa dan juga sholat raweh, saya baru men-take video untuk teman-teman ya. Jadi suasananya agak gelap, tapi itu tidak mengaruhi dari sakralitas kuliah kita ya. Kenapa? Karena yang paling penting adalah teman-teman mendengarkan materi. Masalah kemudian wajah saya agak suram, ini bisa kemudian teman-teman maklumi ya. Karena memang saya mengambil videonya di malam hari setelah sholat taraweh. Baik, ini adalah pertemuan kita ke-6 ya. Dalam artian 2 minggu lagi kita akan menjalankan ujian tengah semester. Seperti kelas-kelas yang lainnya yang saya ampuh, saya tidak menggunakan ujian tulis ya. Karena bagi saya itu cukup tidak adil. Karena bagi sebagian orang itu terkendala dalam hal tulis menulis ya, karena memang seperti saya sendiri, tulisan saya tidak bisa dibaca oleh orang lain. Nah, saya khawatirnya kemudian ada kasus yang sama terjadi di kelas HKI 6D. Karena itulah kemudian daripada nanti saya tidak bisa membaca tulisan teman-teman, nanti takutnya kemudian saya justru memberikan nilai yang buruk, maka saya menerapkan ujian lisan bagi semua kelas yang saya ampuh. Salah satunya adalah kelas HKI 6D. Baik, minggu ini kita akan berbicara terkait dengan pengakuan atau recognize ya. Jadi minggu kemarin kita sudah berbicara terkait dengan konvensi Montevideo, yang mana kemudian menyebutkan bahwa salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah recognized by other states ya, atau pengakuan dari negara yang lain. Nah, kalau kita bicara pengakuan, maka hari ini kita akan khusus membahas terkait dengan teori-teori pengakuan yang ada dalam hukum internasional. Baik, kalau kita bicara pengakuan ya, salah satu sumber hukum yaitu pendapat sarjana menyebutkan ada beberapa teori terkait dengan pengakuan dari masyarakat internasional. Yang pertama adalah teori deklaratif, yang kedua adalah teori konstitutif, dan yang ketiga adalah teori pemisah atau jalan tengah. Nah, teori deklaratif ini dipopulerkan oleh G.L. Brearley ya. Dia adalah salah satu pakar hukum internasional juga, yang menyebutkan bahwa a state may exist without being recognized and if it does exist in fact ya. Jadi suatu negara bisa ada tanpa diakui, dan jika itu tidak ada dalam faktanya ya. Jadi pengakuan itu adalah suatu hal yang penting, tapi itu harus tetap ada. Walaupun kemudian itu tidak ada pengakuan, sebenarnya negaranya itu ada, tapi hanya pada faktanya saja, tapi tidak secara hukum ya. Kalau kita mengacu pada teori deklaratif, menurut G.L. Brearley ya, dalam teori pengakuan deklaratif ini, pengakuan hanyalah sebuah pernyataan formal saja bahwa suatu negara telah lahir atau ada. Artinya, ada atau tidaknya negara, atau tidak ada atau tidaknya pengakuan, tidak mempunyai akibat apapun terhadap keberadaan suatu negara sebagai subjek hukum internasional. Saya contohkan adalah negara Catalonia ya. Negara Catalonia yang kemudian berada di ujung negara Spanyol, sampai sekarang dia tidak mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional. Tapi negaranya tetap ada ya. Dia ada pemerintahan yang berdaulat, ada wilayah teritorial, lalu ada rakyat yang juga mendukung masyarakat Catalonia. Tapi karena tidak ada pengakuan, kemudian ya negaranya dianggap tidak ada oleh PBB,
Hanya saja kemudian itu tidak menjadikan fakta bahwa negara Catalonia itu tidak ada. Negara Catalonia tetap ada dan dia diakui sebagai subjek internasional. Ketika kemarin kemudian melakukan referendum dan menyatakan diri ingin merdeka dari Spanyol, tapi ternyata Spanyol tidak memberikan izin ya. Akhirnya hingga sekarang negara Catalonia tetap diakui sebagai bagian dari wilayah kerajaan Spanyol. Nah, selanjutnya adalah teori konstitutif ya. Teori konstitutif ini mengajarkan bahwa pengakuan ini sangat penting ya. Hanya tindakan pengakuanlah yang menciptakan status kenegaraan atau yang melengkapi pemerintah baru dengan otoritasnya di lingkungan internasional ya. Jadi ini teori yang dianut oleh Oppenheim dan Lauterpacht ya. Dia menyatakan bahwa a state is and becomes an international person through recognition only and exclusively ya. Jadi tanpa adanya pengakuan ya secara otomatis tidak akan muncul adanya negara ya. Walaupun kemudian negara itu ada pemerintah yang berdaulat, ada wilayah teritorial, ada rakyat yang kemudian mendukungnya. Tapi ketika kemudian masyarakat internasional tidak mengakui eksistensi dari negara tersebut, maka negara tersebut tetap kemudian tidak mendapatkan pengakuan. Saya contohkan adalah pada negara Papua Merdeka ya, contohkan ya. Papua hingga saat ini terus-menerus menginginkan untuk merdeka dari Indonesia. Hanya saja kemudian ketika dia tidak mempunyai dukungan dari masyarakat internasional, ya sampai kapanpun kemudian dia tetap diakui sebagai wilayah dari bangsa Indonesia, dari negara Indonesia. Sepanjang kemudian dia tidak diakui sebagai subjek negara tersendiri, maka persoalan yang terjadi di Papua dianggap menjadi persoalan internal dari negara Indonesia itu sendiri. Dalam artian kalau itu persoalan internal, maka negara lain tidak bisa kemudian ikut campur sepanjang tidak ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia ya. Sepanjang kemudian hukum yang ditegakkan di Indonesia masih berjalan secara optimal. Nah, itu yang teori inilah kemudian menjadi gagasan bahwa tanpa adanya pengakuan, maka ya kemudian negara itu tidak ada. Ini berbeda dengan teori deklaratif ya. Karena tanpa pengakuan negara itu tetap ada, hanya saja kemudian belum diakui gitu. Tapi kalau kemudian teori konstitutif ya pengakuan ini yang membentuk negara itu. Tanpa adanya pengakuan maka ya tidak ada negara yang kemudian berdiri walaupun dia punya pemerintah, punya wilayah teritorial dan juga punya rakyat yang mendukungnya. Yang selanjutnya ada teori jalan tengah ya. Ini digagas oleh Riviere ya. Dia mengatakan bahwa pada hakikatnya menganggap pengakuan oleh negara-negara lain hanyalah suatu pembenaran dan persetujuan terhadap suatu hal yang telah terjadi atau fakta yang mulai saat itu mempunyai dasar hukum ya. Hal ini tidak berarti bahwa tanpa adanya pengakuan oleh negara lain hak dan atribut yang telah dimiliki oleh negara tersebut menjadi hilang, melainkan hanya setelah mendapatkan pengakuan maka penggunaan hak tersebut menjadi terjamin. Hubungan politik yang teratur hanyalah dengan negara-negara yang saling mengakui ya. Saya contohkan adalah Indonesia dulu ketika menyatakan merdeka dari pemerintahan Jepang ya, Jepang atau Belanda pada waktu itu, dia tidak bisa kemudian mengambil tindakan-tindakan sebagai negara berdaulat sampai kemudian dia diakui pertama kali oleh Mesir ya. Mesir adalah negara atau negara lain yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, karena negara Mesir yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, pada waktu Indonesia merdeka, hubungan diplomatik yang bisa dilakukan oleh Indonesia ya sebatas dengan Mesir saja.
Nah, nanti semakin lama kemudian semakin banyak yang memberikan pengakuan, maka hubungan diplomatik bisa berjalan dengan lebih optimal dan lebih banyak bisa dilakukan dengan banyak negara. Ya, itulah teori jalan tengah, melihat bahwa sebenarnya objek negaranya masih ada, hanya saja kemudian belum bisa berfungsi secara optimal dikarenakan belum ada pengakuan dari negara lain. Itu yang dikenal dengan teori jalan tengah. Nah, teori jalan tengah ini juga disebut juga dengan teori pemisah ya, karena menurut teori ini harus dipisahkan antara kepribadian hukum suatu negara dan pelaksanaan hak dan kewajiban dari pribadi hukum tersebut ya. Jadi wilayah internal dan wilayah eksternal ya sebenarnya yang harus dipisahkan. Kalau wilayah internal sepanjang kemudian pemerintah berdaulat sudah ada, kemudian ada wilayah yang teritorial yang sudah diakui juga, kemudian ada rakyat yang memberikan dukungan, maka itu adalah wilayah internal dari negara tersebut. Tapi pengakuan atau recognized by other states itu pada dasarnya adalah wilayah eksternal. Nah, untuk macam atau jenis pengakuan ya, pengakuan ada dua jenis pengakuan, ada pengakuan secara de facto, ada pengakuan secara de jure ya. Pengakuan de facto berarti bahwa menurut negara yang mengakui untuk sementara dan secara temporer serta dengan segala reservasi yang layak di masa mendatang, negara atau pemerintah yang diakui telah memenuhi syarat berdasarkan fakta ya. Nah, jadi lebih pada fakta-fakta berdirinya suatu negara ya. Saya contohkan seperti ini sebenarnya. Ketika kemudian berapa tahun yang lalu ya, saya lupa, Skotlandia pernah mengadakan referendum untuk memisahkan diri dari United Kingdom ya, atau Britania Raya. Nah, kemudian negara lain sudah memberikan pengakuan ya, siap untuk kemudian memberikan pengakuan bahwa Skotlandia nantinya akan menjadi negara berdaulat sendiri di luar dari negara United Kingdom. Akan tapi hasil referendum ternyata masyarakat lebih memilih untuk tetap bersama dengan pemerintah Britania Raya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kemudian walaupun pada waktu itu beberapa negara secara de facto sudah melakukan hubungan diplomatik, bersiap-siap ya, memberi atau udah reservasi gitu. Kalau di warung, kalau teman-teman mau makan di tempat-tempat tertentu yang harus reservasi gitu. Tapi ternyata kemudian hasil referendum menyatakan sebaliknya, bahwa pemerintah masyarakat Skotlandia itu lebih memilih untuk bersama Britania Raya. Ya, pada akhirnya kemudian pengakuan de facto yang dilakukan oleh negara lain tidak bisa berjalan ya, tidak bisa berlanjut ya. Karena apa? Karena kenapa? Karena kemudian kemerdekaan yang diharapkan dihasilkan oleh referendum tidak bisa dilaksanakan. Itu yang dikenal dengan pengakuan secara de facto. Ya, kalau seumpama kemudian referendum menyatakan Scotland berpisah dari United Kingdom, maka pengakuan itu kemudian berubah menjadi de jure, pengakuan secara hukum. Tapi ketika kemudian terjadi sebaliknya, maka pengakuan de facto yang terjadi sebelumnya dicabut atau batal secara otomatis. Itu yang dikenal dengan pengakuan de facto. Yang kedua adalah pengakuan secara de jure ya. Pengakuan de jure ini ada pengakuan yang bersifat permanen ya. Jadi pengakuan yang sudah disepakati secara resmi berdasarkan hubungan bilateral antara dua negara. Saya contohkan adalah hubungan antara Indonesia dan juga Singapura, saya contohkan ya, Singapura. Ya, ini sudah menjadi hubungan bilateral gitu. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai embassy di sana atau kantor kedutaan. Kemudian Singapura juga sudah mempunyai kantor kedutaan di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Jadi karena sudah ada hubungan diplomatik yang bersifat permanen dan kemudian kita sudah punya kantor kedutaan di sana, kita juga sudah melakukan aktivitas-aktivitas
yang mempunyai unsur-unsur diplomatik, ya berarti ini hubungannya sudah permanen. Nah, ketika permanen itu secara de jure, ya, secara de jure Indonesia sudah mempunyai hubungan diplomatik bilateral dengan negara Singapura. Yang selanjutnya adalah cara memberikan pengakuan atau penarikan kembali pengakuan, ya. Jadi pengakuan ini bisa kemudian diberikan, bisa kemudian ditarik kembali, ya. Nah, cara pemberian pengakuan ini ada dua macam, ya. Yang pertama secara tegas atau express recognition, yang kedua secara diam-diam atau secara tidak tegas, yaitu implied recognition, ya. Nah, pengakuan secara tegas ini bisa kemudian seperti pemutusan hubungan diplomatik, ya. Ini pemberian pengakuan dulu, ya, masih bukan pencabutan, ya, atau penarikan kembali. Pemberian pengakuan bisa dilakukan dengan pemberian nota diplomatik, nota verbale, atau pesan pribadi kepada kepala negara melalui surat pernyataan resmi, ya. Jadi saya contohkan kemudian ketika ada negara baru yang merdeka, ya, pemerintah Indonesia bisa kemudian memberikan pernyataan resmi melalui Menteri Luar Negeri atau langsung oleh Presiden sebagai kepala negara untuk kemudian memberikan nota diplomatik, ya, pernyataan bahwa negara Indonesia mengakui kedaulatan negara A contohnya. Itu bisa dilakukan. Atau kemudian bisa melakukan secara diam-diam atau implied recognition, itu dilakukan dengan membuka hubungan kerjasama perdagangan, contoh dengan negara Taiwan, ya. Jadi Indonesia dan Taiwan ini tidak ada hubungan diplomatik sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita buka hubungan diplomatik dengan Taiwan, itu kita sama saja memutuskan hubungan diplomatik dengan China. Tapi kita mempunyai kantor perdagangan, ya, kantor perwakilan perdagangan Indonesia di Taiwan. Taiwan pun juga mempunyai kantor perwakilan perdagangan Taiwan di Indonesia. Nah, jadi itulah yang disebut dengan hubungan diplomatik secara diam-diam, ya. Nah, kemudian ada lagi bentuk-bentuk pengakuan, ya. Bentuk-bentuk pengakuan yang pertama adalah pengakuan negara baru, ya. Ya, jadi ada contoh kemudian ada negara baru Catalonia, ya, itu bisa kemudian Indonesia secara langsung memberikan pengakuan. Yang kedua adalah pengakuan pemerintah baru, ya. Saya contohkan adalah ketika kemudian ada revolusi atau ada kudeta gitu di suatu negara, terkadang kemudian negara lain tidak memberikan pengakuan terhadap upaya kudeta tersebut. Saya contohkan yang terjadi di Myanmar baru-baru ini, ada beberapa negara yang kemudian menolak untuk memberikan pengakuan terhadap junta militer yang berkuasa menggulingkan pemerintahan dari Aung San Suu Kyi. Tapi bisa saja kemudian terjadi sebaliknya, bahwa pemerintahan yang kemudian berkuasa itu digulingkan dan yang menggulingkan ini mendapatkan pengakuan dari negara lain. Saya contohkan adalah penggulingan pemerintahan diktatorian dari Republik Iran pada waktu itu. Ketika kemudian Iran digulingkan dan kemudian digantikan oleh pemerintahan yang baru, sejumlah negara-negara, terutama negara-negara yang dekat dengan pemerintahan Amerika Serikat, itu ramai-ramai memberikan nota diplomatik dukungan pengakuan terkait dengan pemerintahan yang berdaulat di Republik Iran, ya. Itu yang terjadi sekitar beberapa waktu tahun yang lalu. Yang selanjutnya adalah pengakuan sebagai pemberontak dan atau belligerency, ya, atau insurgents, ya. Ya, jadi bila di suatu negara itu terjadi pemberontakan, bisa saja kemudian ada pengakuan terhadap pemberontakan tersebut. Saya contohkan di Papua, ya, di Papua dan Papua Barat. Hingga saat ini ada beberapa negara Persatuan Bangsa-Bangsa, ya, negara anggota PBB yang memberikan pengakuan terhadap pemberontakan di Papua. Yang paling gencar itu negara-negara seperti Vanuatu, kemudian Papua Nugini, itu kan negara-negara
Melanesia ya, negara-negara yang secara etnis itu masih sama dengan dengan provinsi Papua, itu secara rutin biasanya memberikan dukungan kepada Papua untuk mendapatkan haknya merdeka dari pemerintah Indonesia. Ya, walaupun kemudian kita biasanya membantah ya dan menyatakan bahwa itu adalah persoalan internal bangsa Indonesia, tapi sikap dari negara Vanuatu, Mikronesia, kemudian negara Papua Nugini dan juga sejumlah negara lain, pada dasarnya itu adalah bentuk pengakuan terhadap pemberontak atau insurgents di negara-negara lain, dan itu diakui sebagai bagian dari hukum internasional. Yang selanjutnya adalah pengakuan hak-hak teritorial dan situasi internasional baru ya. Saya contohkan adalah ketika kemudian Jepang ini terjadi pada Perang Dunia Pertama ya. Ketika Jepang pada waktu itu menyerbu daerah perbatasan dengan China, yaitu Manchuria, dan kemudian mendirikan negara di sana yang disebut dengan Manchukuo ya. Manchuria diganti menjadi Manchukuo. Pada waktu itu kemudian ada pengakuan hak-hak teritorial ya di wilayah-wilayah Manchukuo itu dianggap sebagai wilayah-wilayah yang dikenal dengan daerah yang masih dipersengketakan ya. Nah, pada waktu itu kemudian, ya karena ini masih wilayah-wilayah yang dipersengketakan antara Jepang dan China, akhirnya kemudian melalui PBB disepakati ini menjadi wilayah-wilayah internasional ya, wilayah internasional baru. Di beberapa negara lain juga ada beberapa wilayah internasional baru yang mana masih menjadi wilayah yang dikelola secara resmi oleh PBB. Nah, itu kemudian dia adalah disebut dengan pengakuan hak-hak teritorial dari situasi internasional baru. Karena ada situasi-situasi dan kondisi tertentu yang disebabkan oleh invasi, perang, ataukah hal-hal yang lain, maka kemudian dia diakui sebagai wilayah-wilayah yang sifatnya wilayah internasional baru ya, bukan ada wilayah. Saya contohkan gini. Di perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan ada wilayah yang dikenal dengan wilayah bebas senjata ya, atau wilayah kemudian di mana masyarakat Korea Utara dan masyarakat Korea Selatan bisa melakukan aktivitas secara normal sebagai satu negara yang berdaulat ya. Nah, ya itu wilayah-wilayah yang memang diakui oleh masyarakat internasional sebagai wilayah percampuran antara masyarakat Korea Selatan dan Korea Utara. Dari situ juga tidak diperkenankan untuk menggunakan senjata atau melakukan tindakan-tindakan militer. Nah, ini pengakuan seperti inilah yang kemudian perlu dianggap sebagai bagian dari pengakuan ya yang dilakukan oleh masyarakat internasional. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Kita lanjutkan minggu depan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.